Tiga. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Merisa Nisa Dan saya Yani Kore. Pada video kali ini kami akan merefleksi kembali materi 1-7 mata kuliah Sistem Administrasi Negara. Nah teman Ina, materi pertama ini aku tuh masih kagum sama konsep teori sistem. Kayak rasanya hidup kita ini sebenarnya sistem yang besar banget ya. Betul. Kalau seperti kata Pak dosen, sistem itu inti kumpulan komponen yang saling berkaitan dan bergantung. Jadi kalau kita anggap administrasi negara itu sistem, kita tidak bisa ambil satu bagian saja dan bilang ini masalahnya. Ya, jadi harus dilihat secara utuh atau holisme. Misalnya, kualitas pelayanan publik itu tidak cuma salah birokrasi, tapi bisa jadi juga karena kepemimpinan anggotanya atau aturan hukumnya semuanya nyambung. Nah, itu namanya interdependensi subsistem. Kalau satu subsistem, misalnya kepegawaian tidak profesional, itu bisa mengganggu fungsi administrasi secara keseluruhan. Oke, jadi kalau bawa lagi ke konsep input, proses, output, dan feedback. Oke, kalau kita bahas di Pemda atau pemerintah daerah, inputnya dana, ada dana APBD, aspirasi warga, dan kebijakan publik. Sedangkan di prosesnya ada rapat, prosedur, perizinan, dan pengadaan barang. Nah, feedback ini penting banget. Itu yang bikin sistem itu bisa adaptif dan menjaga homeostatis dinamis. Maksudnya di sini, sistem itu bisa berubah dan menyesuaikan diri tanpa kehilangan tujuan utamanya. Jadi kalau tidak adaptif, sistemnya bisa runtuh. Nah, dan yang bikin makin pusing itu ada prinsipnya pluralisme hasil. Oh, itu yang satu kebijakan bisa punya banyak kemungkinan hasil berbeda. Betul, program pelatihan guru di sekolah A bisa bikin mutu pelajaran naik, tapi di sekolah B malah cuma nambah beban administrasi. Kita tidak boleh berpikir terlalu sederhana. Oke, jadi kesimpulannya administrasi negara kita itu sistemnya tuh terbuka dan dipengaruhi globalisasi, ekonomi, politik, dan lainnya. Dan juga berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Checklist sempurna. Kalau kita paham ini, kita jadi tahu kalau ada masalah, kita harus cari penyebabnya secara sirkular, bukan linear. Penyebab bisa jadi akibat, dan akibat bisa jadi penyebab lagi. Oke, sudah cukup tercerahkan ya. Rasanya materi ini jauh lebih mudah dicerna sekarang. Nah, materi kedua ini lebih seru karena dia ngajak kita untuk keluar bahwa sistem administrasi negara Republik Indonesia itu sistem yang terbuka. Jadi administrasi itu tidak cuma di kantor tapi dipengaruhi oleh segala hal di luar. Iya, dia pakai analogi entropi dan negotropi. Kalau sistem administrasi tidak dikasih energi atau perbaikan, dia cenderung rusak dan kaku. Makanya adaptasi itu wajib. Nah, adaptasi itu harus ke lingkungan eksternal. Jadi alat untuk memetakan lingkungan itu kan PSTEL. Jadi aku baru paham kenapa publik, ekonomi, sosial, dan teknologi itu penting banget untuk dianalisis. Misalnya faktor teknologi, digitalisasi, government itu bikin layanan publik efisien. Tapi di sisi lain, risiko serangan siber dan kebocoran data jadi ancaman nyata. Itu tantangan dari lingkungan teknologi yang harus diadaptasi oleh birokrasi. Nah, itu baru lingkungan eksternal. Lalu konsep ini juga membahas mengenai lingkungan internal juga, kayak landasan ideal kita yaitu Pancasila, struktur kelembagaan, sampai integritas aparatur. Nah, dan yang paling krisis itu kan data internal. Ini program bansos bisa salah sasaran kalau data terpadu kesehatan sosial tidak akurat atau tidak terintegrasi antar ini OPD, dan itu kompas untuk pengambilan keputusan. Nah, kita masuk ke bagian paling favorit yaitu model RIX. Di sini menjelaskan kenapa reformasi administrasi di negara berkembang seperti Indonesia ini sering gagal kontekstual.
karena kita ini masih masyarakat karismatik. Di atas kertas aturan kita modern, tapi di praktik lapangan masih ada tumpang tindih fungsi dan jabatan formal dipengaruhi patronase atau kekerabatan. Oke, itu yang disebut jurang antara role in book dan role in use. Misalnya aturan rekrutmen ASN sudah berbasis merit, tetapi di daerah tertentu lebih politik atau kekerabatan masih kuat dan memengaruhi penempatan jabatan. Benar, Rix mengajarkan kita bahwa reformasi itu harus kontekstual, tidak bisa cuman copy paste model negara maju. Kalau mau perbaiki layanan di desa, kita harus melibatkan tokoh adat atau tokoh agama. Ini bukan cuma nurunin SOP yang kaku dari Jakarta. Oke, jadi kesimpulannya analisis lingkungan strategis itu harus pakai kombinasi 3 alat. Yang pertama ada pendekatan sistem. Jadi itu kita melihat mekanika internal atau input, proses, output, dan fungsi dan subsistem. Atau RX, yang berikut RX atau ekologi, pahami konteks sosial yang mempengaruhi praktik birokrasi. Yang berikut PSTEL atau petakan ancaman dan peluang eksternal. Dan yang paling mendesak di Indonesia sekarang adalah mengatasi kesenjangan kapasitas daerah atau desentralisasi dan memperkuat keamanan data. Nah, Ina, materi yang ini lumayan filosofis ya. Jadi administrasi negara itu katanya universal dan ada di mana-mana, tapi kok kenyataannya beda-beda ya di setiap negara. Justru disitulah letak kuncinya. Jawabannya ada di konsep ekologi administrasi negara. Ingat, ini pinjam konsep dan biologi. Oh, yang melihat hubungan timbal balik antara organisme hidup dan alam sekitar. Betul, administrasi negara itu organisme hidupnya, lingkungannya itu yang memengaruhi dan dipengaruhi. Jadi, administrasi kita itu tidak bisa lepas dari politik, ekonomi, budaya, teknologi, keamanan, dan sumber daya alam Indonesia sendiri. Berarti cara birokrasi bekerja di Jakarta pasti beda dengan di Papua karena faktor ekologi dan budaya masyarakatnya berbeda, meskipun tujuannya sama. Tepat sekali. Budaya masyarakat musyawarah misalnya pasti memengaruhi cara pengambilan keputusan di administrasi. Itulah kenapa ada variasi dan gejala administrasi. Oke, clear ya. Nah, terus materi tadi juga membahas tujuan administrasi negara kan, itu yang mengacu ke Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Itu dia. Tugas administrasi publik itu kan 5 fungsi utama negara. Yang pertama adanya keamanan, yang kedua kesejahteraan, ketiga pendidikan, keempat perdamaian, dan yang terakhir itu hubungan luar negeri atau diplomasi. Oke, jadi kalau kita bicara soal kesejahteraan, administrasi itu bertugas menyediakan barang dan jasa buat publik, tapi bedanya sama perusahaan swasta kita tidak boleh berorientasi pada profit, melainkan kesejahteraan. 100% benar. Ini administrasi adalah mesinnya negara untuk mencapai kesejahteraan. Makanya tadi juga dibahas hubungan administrasi dengan militer atau hankam. Oh, iya, Kak. Jadi kalau terjadi krisis atau ancaman, administrasi itu harus siap mendukung sistem pertahanan keamanan rakyat, semesta atau Sishankamrata. Misalnya dengan menyediakan logistik atau mengarahkan sumber daya dari rakyat. Itu dia. Dan terakhir tuh tentang komunikasi dan tech. Di zaman ini administrasi wajib menggunakan teknologi informasi dan komunikasi modern seperti media sosial dan internet. Nah, itu penting untuk kerjasama. Tapi tadi ada poin menarik, komunikasi itu nggak selalu menghasilkan kerjasama, kadang malah pertikaian dan salah paham gara-gara miscommunication. Itu tantangan birokrasi digital. Gimana caranya TIK bisa efektif di tengah keragaman bahasa dan budaya kita?
Oke, jadi administrasi negara itu punya peran suci untuk menjalankan amanah kedaulatan, tapi cara menjalankannya itu harus fleksibel dan kontekstual sesuai dengan lingkungan ekologinya. Nah, Ina, dari semua materi, menurut aku materi konsep penyelenggaraan negara itu yang paling kelihatan real di kehidupan sehari-hari ya. Benar banget. Intinya negara kita itu harus punya sistem yang jelas biar tidak jalan sendiri-sendiri. Semua lembaga negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus bekerja sesuai Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang hierarkis. Nah, betul. Jadi sistem penyelenggaraan pemerintah NKRI itu kan kayak rumah besar, ada kamar-kamar fungsinya sendiri seperti lembaga negara, dan ada aturan mainnya atau aturan perundang-undangan. Dan yang paling ditekankan itu tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Itu bukan cuman slogan, tapi syarat mutlak keberhasilan atas. Tepat. Jadi kalau penyelenggaraannya atau ASN, pejabat dan politisi masih terlihat korupsi, kolusi, dan nepotisme, sistem yang sekeren apapun itu pasti ambruk. Ibaratnya input anggaran sudah benar, tapi proses manajemennya bocor. Betul banget. Tanpa aturan yang jelas dan penegakan yang konsisten, mungkin kita bisa menciptakan penyelenggaraan negara yang bebas KKN. Semua kembali ke rule of law. Baik, jadi kita juga lebih paham kenapa materi ini diletakkan di akhir. Ini kayak grand summary dari semua yang kita pelajari, teori sistem atau semuanya saling nyambung, plus ekologi, plus tujuan negara, itu sama dengan konsep penyelenggaraan negara yang bersih dan berdaulat. Sekarang otak kita sudah terorganisir seperti manajemen pemerintahan yang ideal ya. Iya, Yana, otak aku tuh masih berputar nih mikirin kuliah umum kemarin yang demokrasi dan inovasi penelitian di era kecerdasan buatan atau AI. Gila ya. Iya Mel, awalnya saya kira cuman bahas AI buat coding doang. Ternyata nyambungnya ke pemilu dan tata kelola pemerintahan segala. Nah, itu dia yang paling berkesan pas bahas tantangan integritas pemilu akibat disrupsi digital. Kayak negara kita itu lagi diuji banget buat menjaga kedaulatan rakyat lewat demokrasi di era serba canggih ini. Betul banget, apalagi pas Pak Baharudin Hamzah ini bahas itu langsung kerasa relate sama materi sistem administrasi negara kita kan, tentang bagaimana kekuasaan eksekutif dan legislatif dibentuk secara sah. Itu intinya penyelenggaraan negara. Oke, the way aku paling suka pesan penutupnya loh. Yang mana soal AI cuman tol itu ya? Tepat, intinya otak manusia yang jadi inti. Jadi AI itu cuman alat bantu untuk mempermudah pekerjaan kita. Jadi sebagai ASN masa depan, kita tuh harus banget adaptif dan tidak boleh ketinggalan zaman. Setuju sekali. Kalau nggak adaptif, kebijakan publik kita tidak akan berbasis bukti yang akurat dan relevan. Makanya Bu Kusumasari bilang AI itu bisa bikin hasil penelitian sosial dan pembangunan jadi lebih akurat dan cepat. Ini kan nyambung ke pilar perumusan kebijakan publik. Jadi kesimpulannya, kehasilan di era ini terletak pada karakter kita sebagai akademisi dan birokrat yang harus disiplin, punya determinasi, dan juga mau terus belajar. Pokoknya kita harus terus menguasai teknologi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif. Baik, pengalaman saya mengikuti mata kuliah sistem administrasi negara ini memberi saya pemahaman baru tentang bagaimana pemerintahan bekerja sebagai sebuah sistem yang saling terhubung. Jadi melalui materi, diskusi, dan juga tugas yang diberikan, saya belajar melihat masalah publik secara lebih kritis, serta memahami pentingnya koordinasi antar lembaga, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara. Pengalaman ini membuat saya lebih sadar bahwa kualitas tata kelola pemerintahan itu sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat, dan bahwa peran setiap unsur dalam sistem administrasi negara sangat penting untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif. Jadi pengalaman saya selama mengikuti
mata kuliah Sistem Administrasi Negara, saya memperoleh pemahaman yang lebih jelas tentang bagaimana sistem pemerintahan bekerja, mulai dari struktur birokrasi, proses kebijakan publik, hingga hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Penjelasan dosen serta diskusi kelas membantu saya melihat bagaimana teori diterapkan dalam praktik administrasi negara. Tugas dan studi kasus juga membuat saya lebih kritis dan melihat permasalahan pemerintahan secara keseluruhan. Mata kuliah ini sangat bermanfaat karena memperkaya wawasan saya tentang penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan responsif. Sekian penjelasan materi dari mata kuliah Sistem Administrasi Negara, semoga bermanfaat. Terima kasih.